Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Namun setelah kemerdekaan Indonesia dan penyebaran berita proklamasi, masih ada beberapa negara asing yang masih belum terima bahwa Indonesia telah merdeka. Seketika ada orang asing yang menancapkan bendera Belanda di wilayah Indonesia, dan pada saat itu ada beberapa petani yang melewati tempat di mana bendera Belanda tersebut ditancap, dan mereka langsung memprotes mengapa bendera tersebut ditancapkan di wilayah mereka. Dan mereka langsung mencabut bendera asing tersebut lalu menggantikannya dengan bendera Indonesia. Woi deh, apa itu bendera Belanda ditutup deh? Coba bendera ya deh, kita ganti dengan bendera negara kita. Oleh sebab itu, terjadilah beberapa perlawanan di wilayah Indonesia, yaitu salah satunya di Surabaya. Pertempuran Surabaya adalah salah satu pertempuran terbesar dari beberapa pertempuran setelah kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana pada pertempuran Surabaya ini memakan banyak sekali korban jiwa. Pertempuran yang dilakukan oleh pasukan Indonesia dan pasukan sekutu yang tidak lain disebabkan oleh perebutan kekuasaan dan senjata milik tentara Jepang. Semula, pasukan Inggris ini yang dikenal dengan nama Agni datang ke Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Pasukan ini datang melalui pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dengan menggunakan kapal perang Eliza Thompson di bawah pimpinan Brigadir Jenderal AWS Malabi. Semula, kedatangan Agni ini diterima dengan baik oleh rakyat Surabaya. Good morning, sir. Morning. Tuan, apakah tujuan Anda bersama dengan pasukan datang ke Surabaya? Tujuan kami datang ke sini adalah untuk mengambil sisa-sisa senjata milik Jepang serta melepaskan tawanan perang sekutu yang ditawan oleh Jepang, dan kami berjanji tidak akan melakukan peperangan dan akan menjaga keamanan di wilayah ini. Ternyata TKR Surabaya mulai curiga bahwa Agni membawa serta Nika yang merupakan pasukan Belanda. Hei, kalian curiga tidak atas kedatangan Agni dan Nika ke sini? Saya curiga sih dengan kedatangan mereka yang membawa begitu banyak pasukan. Apakah mereka datang ke sini untuk menjajah kita kembali? Sepertinya begitu. Kita harus tetap waspada atas kedatangan mereka secara tiba-tiba ke sini. Pasukan Inggris mengingkari janjinya. Akhirnya, kecurigaan TKR terhadap Agni pun terungkap. Namun TKR masih berusaha untuk tidak melakukan perlawanan. Sementara pasukan TKR berjuang melawan Agni dan Nika, ternyata seorang gadis dengan julukan Kembang Desa jatuh cinta pada salah seorang pasukan Agni, di mana pada saat itu ia berada di sungai bersama dengan teman-temannya.
Thank you for your help. Keesokan harinya, seorang gadis desa sedang duduk santai di tepi sungai. Tanpa disadari, seorang pasukan Agni yang kemarin menolongnya juga berada di sungai yang sama dengan gadis desa tersebut. Ternyata, hubungan mereka ditentang oleh negaranya. Akhirnya mereka terpisahkan, dan inilah cinta terlarang. Namun pada malam kedua sejak kedatangan Agni ke Surabaya, pasukan Inggris tanpa seizin pemerintah RI melakukan penyerangan pertama yang dipimpin oleh Kapten Shaw. Mereka menyerbu penjara Kalisosok pada tanggal 26 Oktober 1945 dan melepaskan para perwira sekutu berkebangsaan Belanda yang ditawan oleh pemuda Surabaya. Para pasukan, mari kita berkumpul dahulu. Mari kita menyerang penjara Kalisosok. Untuk apa kita menyerang penjara Kalisosok? Untuk melepaskan perwira sekutu kebangsaan Belanda yang ditawan oleh pemuda Surabaya. Ayo, kita bersiap-siap untuk bergegas pergi ke sana. Gas! Thank you for your help, sir. You're welcome. Come on, follow me. Namun di hari ketiga kedatangan Agni di Surabaya, lagi dan lagi pasukan Inggris ini membuat onar. Pada tanggal 27 Oktober 1945, tentara Inggris menguasai pangkalan udara Tanjung Perak, kantor pos, dan bank internet. Lalu mereka menyebarkan pamflet atau surat selebaran di udara yang berisikan rakyat Surabaya dan Jawa Timur harus menyerahkan senjata-senjata yang dirampas dari tentara Jepang. Daga mah. Goblok mereka nyuruh rekam daga mata sipit lah. Silau jarang. Rakyat Surabaya terkejut sekaligus marah setelah membaca isi pamflet tersebut. Woi, kita yang mungkin sudah dilihat dari langit, benang. Jangan. Tuh deh, kalau aku macal. Rakyat Surabaya dan Jawa Timur harus menyerahkan senjata-senjata yang dirampas dari tentara Jepang. Madam kok jangan dah hati. Ya kan dah jadi milik kita, ngapa dipinta lagi? Akibat selebaran pamflet tersebut, pada 27 sampai 29 Oktober 1945 terjadi pertempuran hebat di jembatan Wonokromo antara pasukan Inggris dan TKR dibantu oleh rakyat Surabaya. Tempat-tempat yang semula dikuasai oleh Inggris
akhirnya direbut kembali oleh rakyat Surabaya. Siapa ya? Akhirnya, TKR berhasil merebut kembali pos-pos strategis seperti lapangan terbang, kantor pos, radio Surabaya, gedung Internatio, pusat kereta api dan pusat otomobil. Terjadi perbincangan di antara rakyat Surabaya yang digambarkan makin anti dengan AFNE karena kedatangan AFNE yang semakin banyak menduduki tempat-tempat strategis seperti lapangan terbang, kantor pos, radio Surabaya, gedung Internatio, pusat kereta api dan pusat otomobil. Di kau dah mantau tempat-tempat yang dijaga AFNE pernah? Udah orang, apa emangnya? Ya, mengapa sih AFNE awas semua tempat nak dijaga kerampak bonam hidup pun? Ya, saja mada berkemanusiaan tidak ya? Perjuangan TKR tidaklah sia-sia. AFNE mulai terdesak. Namun AFNE kemudian meminta bantuan pimpinan sekutu untuk menghubungi Presiden Soekarno. Untuk selanjutnya Presiden Soekarno, Muhammad Hatta, dan Menteri Penerangan Amir Syarifuddin datang ke Surabaya untuk mengadakan perundingan dengan Brigjen Malabi. Saya ingin berbicara tentang peperangan yang terjadi antara Indonesia dan negara asing. Kita harus memberhentikan peperangan ini. Saya setuju, karena menyebabkan banyak sekali korban dan membuat rakyat sengsara. Bagaimana pendapatmu, Brigjen Malabi? Saya setuju dengan pendapat Soekarno dan Hatta. Menurut saya juga begitu, jadi kita sepakat untuk memberhentikan peperangan ini. Namun, di hari yang sama, pada sore hari, tepatnya pukul 5 sore, terjadi lagi pertempuran di depan Bank Internatio. AFNE dan TKR bertempur di depan Bank Internatio, yang menyebabkan tewasnya Brigjen Malabi, yang saat itu berada di dalam mobil. Jenderal sudah tiada. Kita harus laporkan ini ke Ratu. Kematian AWS Malabi membuat Ratu Inggris marah besar. Pada tanggal 9 November 1945, pemerintah Inggris mengeluarkan ultimatum bahwa seluruh pemimpin dan para pemuda Indonesia harus menyerahkan senjatanya ke tempat-tempat yang telah ditentukan. Kemudian, menyerahkan diri sambil mengangkat tangan selambat-lambatnya pada pukul 6 pagi pada tanggal 10 November 1945. Jika dalam waktu yang sudah ditentukan tidak juga menyerahkan senjata, maka pemerintah Inggris akan mendatangkan ribuan pasukan ke Surabaya dan akan menyerang Surabaya dari darat, laut, dan udara. Kita harus menolak ultimatum tersebut. Baiklah, saya setuju dengan keputusan Anda. Lebih baik mati daripada dijajah. Merdeka atau mati. Begitu mengetahui bahwa rakyat Surabaya tidak segera menyerahkan
senjatanya hingga pukul 6 pagi, maka pemerintah Inggris segera membombardir Surabaya. Maka terjadilah perang yang kemudian kita kenal sebagai pertempuran 10 November 1945 antara Inggris melawan Surabaya. Surabaya harus melawan pasukan Inggris yang bersenjata lengkap dan yang berjumlah 10.000 orang. Terjadi pertempuran tidak imbang antara Inggris melawan Surabaya. Dalam pertempuran tersebut, seorang pejuang bernama Bung Tomo berpidato memberikan semangat agar tetap berjuang mempertahankan Surabaya. Makanya Inggris gila, perang dunia masa kalah sama Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan PDI. Mereka meminta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka meminta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjebak di mana-mana. Hanya karena taktik yang lupus daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia.
untuk diserahkan kepadamu. Untuk hal itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekali lagi melakukan kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat melintasi tanah air putih, merah dan putih. Batik-batik Indonesia. Saudara-saudara rakyat Surabaya, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Kalau kita ditembak, maka kita akan kaki dengan mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini benar-benar orang dari merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur dulu daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percaya saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Jadi kesimpulan dari drama kami adalah, meskipun dalam pertempuran ini Surabaya mengalami kekalahan, namun kepahlawanan rakyat Surabaya masih kita peringati setiap tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan, yang mana itulah bentuk kecintaan dan nasionalisme pada tanah air, dan untuk menghargai jasa para pahlawan. Perpahlawanan rakyat Surabaya melawan Afne tidak akan kita lupakan dan akan kita kenang sampai akhir hayat. Menurut Anda? Bagus ini. Menurut yang sudah berpengalaman dan jelek. Menari-nari. Bagio. SBY. Bagio. Retno. Bagio. Daripada gigi lo kayak kelinci, yang ini udah gendut suka marah-marah, kau cacing kepanasan. Itu tak peduli, kau selalu di hati. Kamu sangat aneh, istimewa di hati. Selamanya rasa ini, jika Tuhan nanti kita tak hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Ketika kesepian menyerang diriku, gak enak badan rasa